Di balik bencana, setiap bencana tuh pasti ada hikmah di belakang semua itu. Kejadian di TPA Sarimukti adalah salah satu contoh di mana kita harus lebih serius lagi untuk menangani persoalan sampah di Kota Bandung dan sekitarnya. Saya percaya setiap masalah pasti ada jalan keluar. Dengan bergandengan tangan, semua stakeholder, pemerintah, DPRD, masyarakat, semua masalah pasti bisa diselesaikan. Tetap semangat, tetap berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar masyarakat Kota Bandung tercinta? Hari ini kita memasuki podcast edisi ke-18 podcast DPRD Mendengar. Masyarakat Kota Bandung kita tahu sejak kebakaran yang melanda TPA Sarimukti beberapa waktu lalu dan adanya tumpukan sampah di beberapa titik baik di TPS hingga di Jalan Kota Bandung. Hal apa yang harus kita lakukan bersama agar masalah ini segera tertangani? Untuk itu tema hari ini kita akan membahas Bandung Darurat Sampah, kita bisa apa? Dan hari ini para narasumber yang hadir sangat luar biasa. Pertama saya akan menyapa Kang Martin ya, kalau nama lengkapnya itu Kang Martin Benyamin Chandra ya. Apa kabar Kang? Beliau adalah seorang profesional muda dan juga founder sekaligus ketua dari forum atau Ketua Bandung Riungers ya hari ini yang kita tampilkan, kita hadirkan. Dan satu lagi ada tokoh muda juga ya, most wanted people yang hari-hari ini setiap hari sedang dicari oleh masyarakat Kota Bandung ya. Hari ini kita hadirkan Kang Salman Farouk, beliau adalah Kabid Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 DLH Kota Bandung. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Ya luar biasa ya. Hari ini narasumber hadir sangat istimewa karena kita itu akan membahas sejauh mana penanggulangan sampah di Kota Bandung pada sampai hari ini. Langsung saja, Kang Salman. Kalau bisa disampaikan sejauh ini, bagaimana langkah dari Pemkot Kota Bandung dalam status tanggap darurat penanganan sampah di Kota Bandung? Ya, memang seperti kita ketahui ya, dari tanggal 19 Agustus 2023 ini kebakaran Pak, gitu ya, TPA Sarimukti, di mana kita hanya TPA tersebutlah satu-satunya tempat untuk kita membuang sampah gitu ya. Yang tadinya setiap hari itu membuang 1.300 ton sampah ke sana Pak, selama 9 hari sampai 10 hari tutup Pak. Kita nggak bisa membuang sampah sehingga terjadilah tumpukan-tumpukan sampah di TPS, di jalan, dan di rumah masyarakat itu. Nah, sebagai antisipasinya kami terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat Pak, selaku yang memiliki kewenangan terkait dengan TPA. Alhamdulillah sudah mulai terangkut dalam waktu mungkin 2 minggu terakhir lah gitu ya. Walaupun jumlah ritasinya tidak tidak bisa optimal Pak, mungkin 100 sampai 150 lah, itu dari biasa 240, sehingga diharapkan dari masyarakat ini bisa menahan dulu sampahnya Pak, dikelola di rumah masing-masing gitu ya. Sebetulnya hal yang mudah gitu ya, asal memiliki kemauan gitu untuk sampah organiknya bisa lewat kompos, takakakura, loseda dan sebagainya. Untuk anorganiknya Pak Martin kalau punya sampah koran, kertas bekas, kardus, botol bekas dan sebagainya itu bisa ke pemulung atau ke bank sampah seperti itu ya. Jadi hanya residu saja Pak yang boleh dibuang ke TPS. Nah saat ini tanggap daruratnya kita menutup semua TPS nih Pak. Masyarakat tidak boleh membuang dulu untuk sementara, menahan dulu sampahnya di rumah masing-masing sehingga TPS-TPS ini tidak semakin penuh lah gitu. Itu upaya kami gitu. Akhirnya kami juga mengeluarkan status tanggap darurat Pak dari pemerintah Kota Bandung, lengkap dengan satuan tugasnya, di mana terdapat beberapa bidang, ada edukasi, penegakan hukum, kewilayahan, kemudian juga sarana dan prasarana gitu ya untuk menangani hal tersebut. Seperti itu Pak Okay. sementara. Ya, sangat menarik sekali masyarakat Kota Bandung kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Salman ya. Tetapi kalau kita melihat langkah-langkah yang tadi dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung, pasti ada saja kendala ya dalam mewujud Kota Bandung supaya bisa meminimalisir
sampah ya, persoalan yang begitu berat yang kita temui hari demi hari ini ya, karena kita mengingat bahwa TPA Sarimukti belum pulih, sedangkan produksi sampah Kota Bandung terus tiap hari banyak ya. Lalu Kang Salman, sejauh ini apa saja kendala yang bisa dihadapi ya, kendala-kendala dihadapi Kang Salman selama ini dalam mewujudkan Kota Bandung di dalam hal tadi ya, langkah-langkah tadi? Ya, sebetulnya kita sudah memiliki gerakan ya semenjak 2018-2019 mungkin ya, gerakan Kang Tisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Gitu. Harapannya dengan gerakan ini masyarakat bisa mengelola sampahnya secara mandiri gitu ya, di tingkat rumah tangga maupun di tingkat RT ataupun RW di masing-masing seperti itu. Nah, kendalanya adalah ya tadi ya, progresnya cukup lambat mungkin ya. Mungkin baru 10% Pak Martin ya, kawasan bebas sampah gitu ya, yang sudah menerapkan RW yang sudah menerapkan gerakan Kang Tisman ini gitu ya. Mungkin terakhir di 190 RW, kemudian terakhir 240 RW, mudah-mudahan di momentum sekarang bisa meningkat lagi, bisa sampai 300 gitu. Nah, ini kan perubahan perilaku ya, perubahan perilaku dari masyarakat yang sudah, mohon maaf ya, bertahun-tahun seperti itu ya, metodenya hanya kumpul gitu ya, angkut, dikumpulkan ke TPS satu tempat, kemudian diangkut dan dibuang ke TPA. Hanya seperti itu saja ya. Tidak ada pemilahan, tidak ada pengolahan di tingkat baik di kawasan ataupun di skala kota gitu. Jadi kendala-kendala ini juga yang terus kami coba edukasi, sosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih masif lagi. Sehingga ya, saya ingat betul beberapa waktu lalu di PRFM ya, kita on air sama Pak Uung, beliau menyampaikan kalau hanya satu rumah yang melakukan mungkin nggak signifikan gitu. Tapi ketika 2,5 juta penduduk Bandung melakukan semuanya, ya itu akan signifikan. Jadi kita coba bertahap menuju ke arah sana seperti itu Pak Uung. Apalagi kalau tiap penduduk tuh menghasilkan 0,7 kilo per hari ya, kali 2.500.000 penduduk ya, pasti signifikan. Tercatat di Kota Bandung. Iya. Seperti kita tahu, Bandung ini menjadi pusat lah ya dari metropolitan Bandung, di mana banyak yang berkegiatan di Kota Bandung di siang hari begitu, yang notabene katanya bisa sampai 3 juta ya, penduduk Kota Bandung pada siang hari seperti itu Pak. Ya, terima kasih Kang Salman. Nah, kita beralih ke Kang Martin ya. Kang Martin, bisa jelaskan nggak tentang Bandung Riungers itu apa sih? Dan kenapa sih Bandung Riungers begitu concern ya, salah satunya terkait masalah penanganan sampah di Kota Bandung? Terima kasih Pak Uung, Pak Salman. Senang sekali bisa bersama-sama dengan bapak-bapak yang saya hormati juga. Apa kabar masyarakat Bandung yang kami cintai? Untuk Bandung Ngariung atau Paguyuban Bandung Ngariung itu adalah paguyuban lintas semuanya. Artinya kami terdiri dari warga Indonesia yang memiliki kepedulian rasa cinta terhadap Kota Bandung. Lintas etnis, lintas profesi, lintas usia, lintas gender, lintas hobi, lintas agama, lintas apapun. Jadi kami tidak tersekat-sekat pada satu kesamaan di satu bidang. Hanya ada satu kesamaannya, yaitu sama-sama peduli, punya concern, rasa cinta terhadap Kota Bandung. Kenapa kami cukup concern terhadap masalah sampah? Karena kita ketahui bersama ya, Pak Uung dan Pak Salman, sampah itu sebelum tragedi Sarimukti pun sudah menjadi masalah utama di Kota Bandung sebenarnya. Ada 4 masalah utama di Kota Bandung. Yang pertama adalah sampai sekarang kalau musim hujan masih ada bagian Kota Bandung yang banjir. Kedua, setiap hari dan bertambah intensitasnya yaitu macet. Pertama yaitu banjir, kedua macet. Ketiga sampah, karena populasi yang berkembang, cara pengolahan yang masih sangat sederhana membuat sampah itu akan menjadi problem. Dan yang terakhir yang sadar atau tidak akan menjadi satu bencana, sekarang sudah menjadi potensi, tapi akan menjadi satu bencana yaitu kabel. Bandung sudah jadi lautan kabel. Jadi kalau kita lihat bahkan di jalan-jalan protokol kita perhatikan kabel itu sudah sangat-sangat kacau. Sudah sangat-sangat semrawut, satu titik bisa ditumbuhi oleh 6 sampai 10 tiang kabel. Tentunya itu adalah satu implikasi dari perkembangan teknologi internet yang luar biasa, dan yang sangat miris adalah cukup banyak kabel mati yang sudah tidak berfungsi sebenarnya tapi tidak dicabut oleh provider. Itu sampah visual juga ya? Sampah visual juga, betul. Ya, betul. Jadi Kang Martin ya, sebagai founder, sebagai ketua Bandung Ngariung ya, bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kota Bandung sejauh ini. Apakah sudah efektif atau ada cara lain yang bisa disampaikan supaya masalah
sampah ini dapat ditanggulangi dengan baik? Ya, terima kasih Pak Uung. Pertama, bukan koreksi, tapi supaya ada pemahaman bersama di Bandung Ngariung itu, di Paguyuban Bandung Ngariung tidak ada ketua. Ya, ada pendiri termasuk Pak Uung juga sebenarnya pendiri nih dari Paguyuban Bandung Ngariung ya. Kalau kami lihat pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung sudah ada dalam satu track, sudah ada dalam satu keseriusan seperti yang tadi Pak Salman sampaikan untuk mengelola sampah. Hanya kita sama-sama tahu masalah sampah itu masalah publik, masalah kultur. Jadi kalau kita bilang selama kita tidak melakukan satu terobosan, tidak mau keluar dari zona nyaman, setiap orang yang tadi Pak Uung sampaikan memproduksi 0,7 kilogram sampah ya. Artinya dalam satu hari kalau penduduk kita 2,5 juta, apalagi yang tadi Pak Salman bilang kalau siang hari banyak commuters sehingga populasi Bandung bisa 3 juta atau 3 juta lebih, itu menurut data statistik itu tidak kurang dari 1.500 sampai 1.700 ton per hari. Kalau metode pengelolaannya masih sama, masih tradisional, kita kalau bilang tuh bangbun, buang angkut timbun. Ya. Harusnya itu sudah bergeser menjadi pilah angkut olah. Jadi bangbun pangolah. Harusnya dari bangbun menjadi pangolah. Dari buang angkut timbun menjadi pilah angkut olah. Karena sampah yang diangkut kalau tidak dipilah, banyak juga teman-teman kita yang komplain ya. Kami sudah memilah-milih sampah di rumah, tapi kenapa diangkutnya disatukan lagi? Kita juga harus menyadari bahwa ada keterbatasan juga di teman-teman kita yang bertugas sebagai kolektor. Ketika mobilnya atau rodanya atau gerobaknya sudah penuh dengan segala macam sampah, tidak mungkin yang bersangkutan melakukan pemilahan di tempat situ kan. Akhirnya ya apa yang sudah dipisahkan, dipilah oleh beberapa tempat, beberapa rumah tangga atau tempat usaha, ya disatukan lagi. Tapi kalau gerakan ini masif, saya pikir itu dan kita yakin itu bisa menjadi satu metode baru gitu, Pak Uung dan Pak Salman, untuk bisa membuat Bandung itu menemukan solusi permanen untuk pengelolaan sampah, seperti itu. Ya, luar biasa sekali masyarakat Kota Bandung ya. Satu hal yang lebih menarik lagi akan setelah yang satu ini. Masyarakat Kota Bandung, kembali lagi di podcast DPRD Mendengar edisi ke-18. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi tentang Bandung Darurat Sampah, kita bisa apa? Kembali saya akan bertanya kepada Kang Martin ya, saya minta pendapatnya. Tadi saya mendengar tentang bangbun ya, buang angkut timbun. Tetapi kalau Kang Martin, pernahkah mendengar namanya mesin insenerator atau mesin gibrik yang sedang digadang-gadang Pemkot Kota ini sebagai salah satu solusi di dalam penanganan sampah? Dan bagaimana pendapatnya tentang solusi yang ditawarkan tentang mesin insenerator dan mesin gibrik ini? Terima kasih Pak Uung. Sejauh yang saya tahu atau sependek ingatan saya, mesin insenerator itu sudah teknologi puluhan tahun yang lalu, bukan barang baru. Di negara-negara tertentu, penggunaan alat ini sudah dilakukan mungkin sejak tahun 1980-an. Yang saya tahu, yang saya pernah baca seperti itu. Saya pun sampai sekarang belum paham kenapa kita tidak menggunakan ini atau tidak mengimplementasikan penggunaan alat ini dari beberapa tahun yang lalu. Karena pilihannya hanya dua. Apabila sampah tersebut tidak ada dalam kultur pilah, angkut, dan olah, maka hanya ada satu solusi, yaitu pemusnahan. Insinerator adalah alat untuk memusnahkan sampah sejatinya. Kalau memang sudah tidak ada jalan lagi untuk bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat, menghadirkan kultur baru untuk mengelola sampah secara komprehensif, artinya dari hulu sampai hilir. Kan sekarang lagi ngomong, lagi komprehensif nih Pak Uung dan Pak Salman,
hulu sampai hilir, ada istilah hilirisasi ya. Kalau kita hanya berpikir hilirisasinya saja, yang terjadi ya Sari Mukti. Atau dulu Lowi Gajah ya. Sekarang Sari Mukti, nanti Legok Nangka pun akan sama kalau begitu. Jadi kalau kita realistis saja, kalau memang sudah tidak ada kesadaran orang untuk, terutama masyarakat Bandung untuk memilah sampah, ya sudah. Hilirnya akan kita ketahui, yaitu penimbunan itu pasti. Jadi kalau sudah pilihannya itu ya mau tidak mau dimusnahkan sampahnya. Nah itulah mungkin peran insinerator. Yang seharusnya sudah dari, juga mungkin sudah 20 tahun yang lalu sudah dipakai alat itu di Kota Bandung ya. Saya pikir begitu. Mesin gibrik? Mesin gibrik itu seperti apa ya? Yang bisa memisahkan itu ya? Teknologi dari Banyumas ya, dia memilah sampah organik dan sampah organik Pak. Oh iya. Jadi untuk memudahkan yang tadi budaya pemilahan di masyarakat yang belum, jadi kita olah dengan mesin tersebut. Gitu. Selama apapun mungkin jenis alatnya, mesinnya, device-nya, kalau itu memang ada fungsinya kenapa enggak. Tapi mungkin Pak Uung dan Pak Salman kalau kita lihat, kultur kita memang sudah cukup parah ya dalam membuang sampah. Jadi saya pikir, saya tidak tahu secara fisik bagaimana mesin gibrik itu, cara kerjanya seperti apa, tapi kalau melihat sampah yang ada sekarang, itu kan kita budayanya kantung Doraemon ya. Satu kresek itu isinya segala macam. Nah saya tidak tahu apakah kalau kita bicara mesin gibrik, apakah nanti ada organik, ada anorganik. Nanti anorganiknya itu juga kan ada berapa klasifikasi. Semoga ya mesin itu bisa menjawab kebutuhan itu. Bisa menjadi solusi atas kebutuhan itu, mesin gibrik itu. Ya, menarik sekali ya. Kembali kita ke Kang Salman. Kang Salman melihat bagaimana bentuk partisipasi masyarakat ya terkait program Sadar Sampah ini. Apakah sudah ada gerakan atau kesadaran dari masyarakat atau kepedulian dalam bentuk-bentuk yang ada sampai saat ini? Ya, saat ini memang sudah cukup banyak ya, baik yang bergerak dari sisi kewilayahan ya, skala RT, RW gitu ya, kelurahan maupun komunitas Pak. Alhamdulillah sudah banyak yang terlibat gitu ya untuk memasifkan gerakan tadi. Beliau Kang Pisman tuh dengan pilah, angkut, olah itu sebetulnya hampir sama lah gitu ya. Kami juga mengangkat Kang Pisman ini supaya lebih lebih mendekat ke masyarakat lah gitu ya, bisa dipahami. Nah ini juga sudah cukup ada perkembangan cukup signifikan, terutama kondisi sekarang Pak, menjadi momentum nih ketika sampah yang ada di masyarakat di rumah masing-masing tidak diangkut, mereka akhirnya mulai memilah dan mengolah di rumah masing-masing gitu. Ada yang menggali di pekarangan rumahnya untuk sampah organik, dia masukin ke situ, sampah organiknya ditaruh aja di teras rumah juga, sama pemulung dia ambil Pak, dan tidak berakhir lagi ke TPA gitu. Jadi ini momentum ini harus kita jaga, apalagi ke depan Pak Uung dan Pak Martin ya. TPA kita yang Sari Mukti itu hanya bisa menerima yang residu Pak. Sehingga ini yang organik dan anorganik harus selesai di kota kabupaten masing-masing, seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali ya, memang bentuk kesadaran masyarakat itu sedang kita butuhkan saat ini ya, tidak hanya tidak ada masalah, tapi apalagi masalah seperti saat ini ya. Nah, Kang Salman, bagaimana usulan dari DLH ya terkait anggaran pengolahan sampah ini? Apakah selama ini sudah dipikirkan, apakah harus ada kenaikan, dan jelaskan apa saja menjadi fokus pada akhir tahun 2023 ini? Ya, sebetulnya untuk anggaran, ya tadi ya kami mencoba meniru ya, mengadaptasi yang telah dilakukan di Banyumas Pak. Sehingga mereka bisa mendeklar zero to landfill ya Pak Uung ya, itu kita bisa melihat ke sana. Ya itu salah satu upaya kita gitu. Ke depan memang akan banyak tempat pengolahan sampah terpadu Pak, TPST. Jadi sudah ada tidak istilah TPS gitu ya, tempat penampungan sementara, tapi kita rubah polanya menjadi TPST, di mana di sana akan dilakukan pengolahan sampah menjadi yang lebih bernilai lah, atau tidak berakhir di TPA lah, gitu. Untuk pelanggaran sebetulnya Pak Uung, kalau dari sisi pemerintah kota kan ada alokasi yang lain juga mungkin yang menjadi prioritas. Akan tapi kami berupaya gitu ya melalui Kementerian pemerintah pusat, Kementerian PU ataupun dari dana-dana lain untuk bisa semua berkolaborasi membangun TPST ini gitu. Jadi kalau kita bicara di target Jaksrada ya, kebijakan strategi daerah terkait pengolahan sampah, sebetulnya untuk pengurangan sampah ditargetkan 30% Pak, yang tadi melalui gerakan pemilahan dan sebagainya gitu. Nah 70%-nya di penanganan. Nah 70% ini akan coba kami jawab lah gitu, realisasikan melalui tadi Pak, kan kita juga ada proyek yang PLTSA, mungkin Pak Martin pernah dengar juga ya,
legok nangka yang pemerintah provinsi, kemudian juga ada proyek SWMP gitu, di mana masing-masing punya kapasitas olahnya sendiri, sehingga kita bisa menuntaskan tadi yang 1.600 tadi Pak, gitu ya. Harapannya ya tetap ada partisipasi masyarakat juga melalui pengurangan sampah. Jadi kalau bahasa sederhananya melalui infrastruktur dan teknologi berjalan begitu ya, melalui sosiokultural juga berjalan dan partisipasi masyarakat. Seperti itu Pak Um. Oke, luar biasa sekali ya. Masyarakat Kota Bandung, kita sudah mendengar hal-hal yang disampaikan dari dua narasumber yang luar biasa pada hari ini ya. Sebelum kita pakai podcast DPRD Mendengar ini, kita akan mendengar closing statement dari dua narasumber ini. Mungkin dari Kang Martin terlebih dahulu. Terima kasih Pak Uung dan Pak Salman. Dulur-dulur masyarakat Bandung yang saya cintai, saya juga bagian dari dulur-dulur sekalian. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak dilakukan, bagaimana lagi? Kita tumbuhkan kultur di mana apa yang kita lakukan merupakan satu sebab dari apa yang akan terjadi. Kalau kita melakukan satu upaya dengan kultur baru, kita mau memilih sampah, syukur-syukur kita bisa mereduksi yang pertama ya, mengurangi timbulnya limbah atau sampah. Kita bisa memanfaatkan lagi sampah yang kita hasilkan. Alhamdulillah kalau kita bisa merecycle-nya. Tapi kalau tidak bisa, pilahlah dulu sampah Anda. Karena tidak akan ada tempat yang cukup di kota Bandung ini, atau di pinggiran kota Bandung, atau dimanapun, untuk menjadi tempat penimbunan sampah sebanyak 1.500 ton per hari hanya dari kota Bandung. Belum dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan lainnya. Jadi kalau sekarang kita mau coba beramal dan mengembalikan apa yang sudah kita peroleh dari kota Bandung yang kita cintai ini, kembalikanlah dalam bentuk perhatian lebih supaya kita segera ada dalam solusi dan bersama-sama dalam gerakan untuk mengurangi masalah sampah yang sudah sedemikian akut terjadi di kota yang kita cintai ini. Mungkin itu. Dari Kang Salman? Ya, terima kasih Pak Um. Ya, warga Bandung, pertama mungkin kami dari pemerintah Kota Bandung memohon maaf atas kondisi masalah sampah yang terjadi saat ini gitu ya. Hal ini memang tidak ada yang menginginkan ya, kondisi kebakaran di Sarimukti gitu. Jadi mohon maaf apabila tumpukan-tumpukan yang terjadi di TPS atau di jalan dan lain sebagainya itu masih terjadi gitu. Nah, kami sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Martin tadi gitu ya. Kita bijak dulu lah dalam memproduksi sampah gitu ya. Kita berpikir lagi untuk menggunakan produk-produk yang memang minim sampah gitu. Untuk kemudian nanti kita pilah yang organiknya bisa kita selesaikan di tingkat rumah tangga atau di RT, di RW, kemudian anorganiknya bisa ke bank sampah, dan residu betul-betul hanya yang residu yang dibuang ke TPS seperti itu. Jadi mudah-mudahan kondisi kedaruratan ini segera berakhir, kebakaran di TPA Sarimukti juga segera padam Pak. Luar biasa perjuangan hampir 1 bulan lebih ya, pemadaman menggunakan waterbombing, pemadam kebakaran, dan sampai saat ini tuh pakai ditimbun oleh tanah Pak. Itu sampai yang upaya terakhir lah untuk mengurangi kebakaran yang ada di sana. Jadi kepada warga Bandung, sekali lagi mari kita terapkan, implementasikan gerakan Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu mungkin Pak Um. Ya, luar biasa sekali ya. Hari ini kita mendengar dari dua narasumber tentang bagaimana penanganan sampah ya. Kita harus melakukan penanganan sampah itu saya simpulkan tuh mulai dari kita terlebih dahulu ya. Nah itu. Terima kasih buat narasumber luar biasa pada hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih buat semuanya juga sekali lagi. Nanti kita akan bertemu lagi dengan podcast edisi berikutnya dengan narasumber dan tema yang lebih luar biasa. Di akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.